Gara-gara Mas Roy juga. Sudah ditunjukkan ijazahnya yang tanggal 15 Desember, tetap saja dia mengatakan 99,9% palsu itu. Dan juga saya meyakini karena saya lawyernya. Kita nggak perlu pegang, kita lihat dari namanya ahli itu bisa kita lihat, kemudian kita analisis tanpa harus kita pegang. Karena kan kelihatan. Pemeriksaan ijazah itu tidak mungkin hanya dilihat saja. Wong ngomong kok mencla-mencli saenake udeli dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si RH yang di depan awak media itu dengan terang-terangan menyebut bahwa semua ini ya maksudnya adalah persoalan ijazah palsu yang berlarut-larut ya, katanya si RH sebetulnya gara-gara si Dewa Panci. Ya iyalah, masa gara-gara Jokowi ya. Kata si RH ya, sudah tahu ya, maksudnya begini, sudah tahu gara-gara si Panci gitu, maksud saya ingin ngomong seperti itu. Sudah tahu gara-gara si Panci, kenapa kok masih dibela aja, ha RH, ngapain kau bela aja, kau udah tahu itu gara-gara ulahnya si Panci, ngapain kau bela aja. Harusnya si Panci itu kau lempar aja ke laut, dia biang kerok soalnya. Jadi begini teman-teman ya, kata si RH, sudah ditunjukkan ijazah asli Jokowi oleh Polda Metro Jaya, tapi masih saja dianggap palsu oleh si Panci. Akhirnya dia sebagai pengacara ya mau tidak mau tetap membela kliennya itu ya kan, walaupun koplaknya kagak ketulungan. Gini loh RH ya, kalau klien koplak ya kau jangan ikut-ikut koplak lah ya. Selain itu teman-teman juga ada si Bahadur ya. Siapa bang si Bahadur? Ya tengok aja lah sendiri, yang penting saya tidak menyebutkan nama ya. Yang tiba-tiba saja muncul ya ke permukaan ya. Dan tiba-tiba membela si Dokter Mangkrak CS. Ya, dia menyebut katanya penersangkaan Dokter Mangkrak CS merupakan kezaliman. Berdasarkan nilai-nilai agama. Koclak. Sejak kapan urusan ijazah palsu ya, dugaan ijazah palsu menjadi bagian dari nilai-nilai agama? Aduh koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gimana ini Roy? Kita sudah kesana kemari selalu ditolak. Saya juga sudah buntu banget, Mon. Mau kemana lagi kita mengadu? Bagaimana kalau kita ke Dewan Keamanan PBB? Ini parah nih. Mau ngapain kita ke sana, Tifa? Memangnya kita perang militer apa? Mungkin perangai bobrok kita, Mon. Mungkin perang ngai goblok kita, mon temon. Iya. Jadi netizen yang suka bikin konten-konten macam kayak gini nih harus dikasih apresiasi gitu loh, karena ini sangat keren sekali ya, mengocok perut dan sangat relate sekali dengan persoalan yang terjadi saat ini. Aduh, ada siap-siap aja ya. Siapa namanya itu si Temon ya, si Dokter Mangkrak, kemudian si Panci, siap-siap aja menangis bareng di dalam penjara nanti. Lanjut.
Kita nggak perlu pegang, kita lihat dari namanya ahli itu bisa kita lihat, kemudian kita analisis tanpa harus kita pegang. Karena kan kelihatan. A few moments later. Pemeriksaan ijazah itu tidak mungkin hanya dilihat saja. Orang macam kayak gini masih dibela gitu loh sama si pengacara ahli hukum tata busana, tata rias dan juga tata boga. Aduh, inilah ucapan si Dewa Panci ketika dibantah oleh si Dewa Panci sendiri. Aduh, hancur, lanjut. Kita nggak perlu pegang, kita lihat dari namanya ahli itu bisa kita lihat, kemudian kita analisis tanpa harus kita pegang. Karena kan kelihatan. Pemeriksaan ijazah itu tidak mungkin hanya dilihat saja. Wong ngomong kok mencela-mencele saenake udeli dhewe. Ora ngomong sendiri kok. Ngawur, tuwekan. Nggak ngerti sama sekali. Almarhum Basuki sampai muncul kembali hanya untuk menyampaikan mencela-mencele. Ya itulah faktanya para pembenci Jokowi memang mencela-mencele dan itu bukan mitos ya dan bukan bukan mitos, bukan penggiringan opini. Faktanya memang seperti itu karena apa yang kita saksikan dari tadi itu bukan hasil rekayasa AI ya, kecuali di bagian depan tadi. Tetapi ketika si Panci dibantah oleh si Panci sendiri, itu adalah fakta. Aduh, lanjut. Dilihat saja boleh, tapi tidak boleh dipegang, gitu ya. Wanita goblok, bangsat. Kau sangat memalukan pamer ketololan kau di TikTok ini ya. Kau bilang, akhirnya ijazah Pak Jokowi diperlihatkan pada gelar perkara. Tapi begini ya, dilihat saja boleh, tapi tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba. Padahal uang palsu saja kan kalau membuktikan keasliannya harus dipegang, diraba. Goblok, tolol, wanita idiot, kima. Kamu harus paham ya, di sana tidak sedang membuktikan ijazah itu palsu atau asli, tolol, goblok ya. Di sana itu ya penyidik hanya menunjukkan, boleh melihat-lihat ya. Sebab apabila mereka boleh melihat, meraba dan lain sebagainya di sana, bagaimana mereka kalau tahu-tahu dia robek itu ijazah itu atau diremuk itu ijazah itu, tolong. Itu adalah barang bukti yang sedang dipegang oleh kepolisian. Jadi kau ya manusia tolol, manusia goblok, manusia sundal ya yang pamer ketololan di media sosial ini ya. Kau bilang di pramuka itu banyak sekali ya ijazah-ijazah seperti itu. Sepertinya kamu ijazah palsu dari pramuka sana ya. Kayaknya kamu pengalaman banget kamu ya. Percuma tuh kepalamu kau tutupin tuh ya, tapi otakmu itu isinya cangkang, kepalamu itu isinya jamban ya. Kotor sekali otakmu itu, pukima ya, wanita idiot. Ada ya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya disclaimer dulu karena barusan kita mendengar banyak sekali kata-kata mutiara yang tidak enak didengar, yang tidak sesuai dengan etika, nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Tetapi isi komentarnya apa yang yang disampaikan oleh netizen barusan saya sangat sependapat 100.000 triliun persen gitu. Terus komentar abang terkait mama tadi gimana bang? Gak usah saya komentari, suruh ngelihat videonya si Panci aja. Suruh ngelihat videonya si Panci aja ya, si Panci yang mengatakan ahli itu nggak perlu memegang gitu. Lanjut. Gara-gara Mas Roy juga. Sudah ditunjukkan ijazahnya yang tanggal 15 Desember, tetap saja dia mengatakan 99,9% palsu itu. Dan juga saya meyakini karena saya lawyernya. Ya, ini ya yang saya sepil atau saya singgung di bagian depan tadi ya, ketika si RH, saya mengerti. Mungkin teman-teman menganggap ya, sebagian besar netizen menganggap ini adalah sebuah pernyataan RH yang
ya sekedar pernyataan bercanda saja, tetapi sebetulnya bercandanya si RH ini ingin menyampaikan sebuah fakta gitu loh. Bahwa sebetulnya semua ini itu gara-gara si Panci. Sebetulnya persoalan ini bisa selesai ketika si Panci itu seperti Mbah Egy, seperti Ibu Eli Daneti mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli setelah ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya, maka persoalan selesai, akan terjadi restoratif justice kan begitu. Tapi karena si Panci ngotot, mau ndak mau sang pengacara ikut koplak juga. Rasain, lanjut. Ziad Yasuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka. Wak Udin Samsudin. Udah lama kok nggak nampak Wak Udin. Kemarin terakhir kan Wak Udin, yang waktu kalah si Anies di Pilpres 2024, kan kau jatuh itu kan Wak Udin. Kupikir udah lewat Wak Udin, rupanya masih hidup. Kali ini ya kan Wak Udin membela si Tipa. Kata Wak Udin, ya, maka oleh karena itu menjadikan Dr. Tipa dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Den, dari mana ceritanya Wak Udin? Dikriminalisasi si Tipa ini? Den, Bapak Joko Widodo lah yang kalian kriminalisasi. Sudah jelas si Tipa ini perempuan jadi-jadian, tukang fitnah, menebar berita kebohongan, mencemarkan nama baik Bapak Joko Widodo. Habis itu ya dilaporkan Pak Jokowi, terus merasa dikriminalisasi. Kalian ini satu kolam, Den, ya. Jadi nggak usah lah kau bela-bela kali si Tipa ini, Den. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar, Den. Sekali aku bilang sama kau, Den. Yang mengkriminalisasi di sini adalah ya, yang dikriminalisasi di sini adalah Bapak Joko Widodo, Den. Bukan si Tipa sama kawan-kawannya. Mereka adalah kriminal sesungguhnya. Terus kata Wak Udin, yang dalam bahasa agama adalah penzaliman. Udin, ya, kau nggak usah bawa-bawa agama kok, Den. Yang dizolimi siapa, Den? Kawan kau ini, ya, nih si Tipa ini sama kawan-kawannya yang sudah menzolimi Bapak Joko Widodo dengan memfitnah Pak Jokowi. Bahkan, ya ini si Tipa yang kau bela ini, perempuan jadi-jadian ini, datang ke makam orang tuanya dari Bapak Joko Widodo dan menghina, merendahkan orang yang sudah meninggal dunia. Apakah itu tidak zolim namanya? Kau bicara masalah agama, penzoliman, sementara kalianlah yang menzolimi Bapak Joko Widodo. Nggak usah berlagak kau berkedok ya kan seolah-olah tahu agama. Kalau nggak tahu agama, belajar lagi kau, Den. Kata si Udin, yang sangat ditentang oleh agama, kelakuan biadab si Tipa dan kawan-kawannya, ya, itu sangat ditentang oleh agama manapun. Semua agama tidak memperbolehkan orang untuk memfitnah orang lain, merendahkan orang lain. Sok-sokan pula ya kan penzoliman. Kalian yang menzolimi Pak Joko Widodo, sok pula kau merasa terzolimi. Maka aku bilang sama kalian, ya, agama kalian yang kalian bawa ini agama sesat. Memfitnah boleh, ya, merendahkan orang lain boleh. Tapi begitu dilaporkan merasa dizolimi, nggak kepindeng kalian itu namanya. Terus kata dia, sejogjanya kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial, transparan. Ini sudah sudah berkeadilan, sudah transparan. Apalagi yang kurang transparan kau? Kata dia, membuktikan betul atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu. Den, bukankah masalah ijazah itu yang menentukan adalah pihak yang mengeluarkan ijazah, yaitu UGM. Berkali-kali UGM sudah menyatakan bahwasanya ijazah dari Joko Widodo itu asli.
Udah gitu Den, sudah dites juga ya di lab forensik kepolisian dan dinyatakan keasliannya. Jadi kau mau apa lagi? Aneh kalian ini. Ijazah Pak Jokowi ya sudah dinyatakan keasliannya oleh tuh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, tapi kalian tetap menyangkalnya. Masa seluruh ijazah kita di Indonesia ini ya kalian yang harus mengujinya, kalian harus yang menyatakan asli atau tidaknya, bukan lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah? Kan udah kebalik dunia ini jadinya. Den, kalian tuh satu kolam, sama-sama membenci Pak Jokowi. Kau lagi gak sadar diri kau. Ingat kau kemarin tuh 2024 yang kau berdemo waktu Anies Baswedan kalah, sampai terjungkang kau lagi ya kan? Itu gak sadar diri juga. Udah tua-tua anak mampus pun masih juga ya membela orang yang salah. Inilah kalau orang satu kolam, sama-sama pembenci Pak Jokowi. Den, kalau nggak ngerti agama, belajar agama lagi. Nggak usah seolah-olah kau itu akan tahu agama. Habis itu kata si Tipa, kau ini akan mendalami ilmu Al-Quran. Kalau kau tahu Al-Quran, ya mendalami ya apa isi Al-Quran itu. Dilarang memfitnah. Fitnah itu Den lebih kejam daripada pembunuhan. Paham kok Den? Di dalam Islam ya kita itu harus tabayun. Jadi tidak jatuhnya fitnah. Kalian ini sok mengerti agama padahal buta sama sekali. Mana ada orang yang tahu agama, yang mempelajari Al-Quran, tapi tidak tahu ya caranya menghormati orang lain, hanya taunya memfitnah. Kata dia ya kan, maka keahlian saya menyatakan dari sudut politik, etika dan moral, benar sangkaan terhadap Dr. Tipa dan kawan-kawannya itu adalah batal demi nilai-nilai etika, kebenaran dan keadilan. Kepala otak kau, enak kali kok. Ya, batal. Etika apa yang si Tipa ini punya? Ini si Tipa ini tak beretika, sama kayak kau, tak punya etika. Ya, kebenaran apa yang ada? Memfitnah orang kebenaran namanya itu. Keadilan yang mana yang kau maksud? Apakah adil setiap hari menghina, merendahkan, memfitnah Bapak Joko Widodo? Kalau bicara etika setidaknya ya kan kau beretika dulu baru bicara etika. Kalian semua ini tidak punya etika. Ya, udah salah sok pula lagi bicara etika dan moral. Kalian tak bermoral. Orang yang bermoral tidak mungkin memfitnah orang lain, apalagi mantan pemimpin. Bicara moral, bicara etika, diri sendiri tak punya etika, tidak punya moral. Penersangkaan terhadap Dr. Tipa dan kawan-kawan itu adalah batal demi nilai-nilai etika. Batal dari mana? Dari Hong Kong. Negara ini negara hukum, bukan negara bapak kalian. Suka-suka kalian memfitnah orang, merendahkan orang, ya mencemarkan nama baik orang. Habis itu dilaporkan, bilang dikriminalisasi. Padahal kalianlah yang sudah mengkriminalisasi seorang ya Joko Widodo. Tobat kalian, jangan berkedok agama padahal tidak tahu agama sama sekali. Dalam Islam dilarang memfitnah karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan satu lagi Den, kalau kau memfitnah sesama muslim, sama kau dengan memakan bangkai saudaramu sendiri. Jadi ya, usahakan sama kalian yang sok tahu agama, belajar agama, karena agama yang kalian pelajari adalah agama yang sesat. Membolehkan orang memfitnah, merendahkan orang lain, menghina orang lain, mencemarkan nama orang lain. Islam seperti apa yang kalian pelajari? Ini si Tipa ini nih, manusia ya perempuan jadi-jadian. Sengaja datang ke makam ibundanya Bapak Joko Widodo, merendahkan orang yang sudah meninggal dunia. Apakah itu beretika? Apakah itu punya moral? Manusia kayak gini kok mau dipercaya? Buat seluruh Indonesia ini hanya berkedok agama, tapi ya mereka ini tidak punya agama sama sekali. Dalam agama manapun dilarang orang untuk memfitnah orang lain, dilarang orang untuk menghina, merendahkan orang lain, dilarang orang untuk mencemarkan nama orang lain. Sok dizolimi,
Ya, habis itu bicara etika moral. Kalian semua adalah orang-orang yang tidak punya etika dan tidak bermoral. Jadi stop bicara moral, stop bicara etika, karena kalian sendiri tidak punya etika dan tidak bermoral. Ini lagi, ya muak kalau nengok si Mak Tipa, mak perempuan jadian ini. Ya, apa nggak malu kau seorang perempuan muslimah setiap hari dikelilingi oleh jantan? Tipa, belajar agama kau biar kau paham. Ya, tempat perempuan muslimah itu di dalam rumah, tidak setiap hari berkeliaran dikelilingi jantan dengan memfitnah mantan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Sadar diri kalian semuanya. Aduh, ya. Barusan kita menyaksikan video panjang dari Ibu sebentar sampai lupa saya namanya ya. Ibu Yohana ya, saudara kita dari Batak sana, dari Sumatera Utara. Daging semua isinya. Ya iyalah, 9 menit itu daging semua. Bang, kalau daging semua itu ubur-ubur bang. Ya iyalah, terserah. Yang jelas saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana, dan saya tidak habis pikir dengan apa yang disampaikan oleh tokoh agama di bagian depan tadi. Kok bisa-bisanya gitu loh. Isu ijazah palsu dikait-kaitkan dengan nilai-nilai agama yang katanya kezaliman lah, yang inilah, yang itulah. Nggak ngerti lah saya ya. Otak saya nggak sampai, ilmu pengetahuan saya nggak sampai ya. Terserah bagaimana menurut kalian. Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.